Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Baik, ya, sehat, alhamdulillah. Bapak tadi ngasih absen ya, daftar hadir di grup WA. Jadi nanti setelah Vikon harap diisi itu ya. Sudah siap ya belajar hari ini? Insyaallah siap, Pak. Oke, siap. Silahkan salah satu dari kalian yang cowok terutama memimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. baiklah sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gesit. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai kedudukan atom C dalam struktur senyawa hidrokarbon. Syarat untuk mengikuti materi ini yaitu kalian sudah harus menguasai mengenai kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon itu ada 4 ya. Apa saja? Yang pertama, kekhasan atom karbon ada 4. Yang pertama, elektron valensi atau atom C ada 4. Jadi tangannya ada 4 pada 4. Ya. Jari-jari relatif kecil, jadi ikatannya kuat. Atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang keempat, dapat membentuk rantai terbuka dan tertutup. Oke, terima kasih ya. Kemudian manfaat dari hidrokarbon masih ingat kan ya, sebagai bahan bakar. Kemudian ada juga kemarin kita contohkan karet ya, karet itu banyak sekali manfaatnya. Bapak ingin ingatkan bahwa penting juga untuk menguasai kedudukan atom C ini karena nanti kita akan mempelajari itu tata nama, struktur, dan isomer. Jadi kalian harus kuasai betul-betul mengenai kedudukan atom C dalam struktur senyawa hidrokarbon ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian harus mahir untuk menganalisis mana yang atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner berdasarkan berapa jumlah atom C yang diikat. Kita masuk ke kegiatan inti. Kita akan menonton video. Nanti Bapak harap kalian saling berinteraksi. Setelah menonton video ini kalian tanya jawab. Oke, Bapak izin share layar ya. Iya, Pak. Seperti ini. Oke, ini adalah ciri dari atom C kuarterner. Ingat, mengikat kepada atom karbon, bukan kepada atom hidrogen. Setelah melihat video itu, adakah sesuatu pertanyaan atau tanggapan? Silahkan. Atau ada yang kurang jelas? Oke, Gesit mengangkat tangan. Silahkan Gesit. Pertanyaannya, apakah atom C dapat mengikat lebih dari 4 atom karbon lainnya? Yuli, oke, baiklah. Silahkan Yuli dijawab. Jawabannya tidak, karena dalam ciri kekhasannya atom karbon yaitu memiliki 4 elektron valensi guna mencapai keadaan oktetnya. Karena elektron valensinya 4, jadi untuk memenuhi aturan oktet itu cukup atom karbon itu berikatan secara kovalen dengan 4 atom lainnya. Pak, Nepi ya? Oke. terikat pada atom C. Bagaimana jika terikat pada atom lainnya selain C? Ada yang bersedia menjawab? Jadi ini berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan sebuah atom C untuk membentuk struktur atau ikatan. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan tersebut para ahli membuat kesimpulan ya bahwa atom C itu akan dibedakan
berdasarkan kedudukannya. Atom C itu disebut sebagai primer apabila dia mengikat kepada satu atom C lainnya, ya, tidak kepada atom H, tidak kepada atom O. Begitu juga yang sekunder. Sekunder berarti atom C itu mengikat kepada dua atom C lainnya. Kalau yang satu mengikat C, yang satu mengikat H, berarti itu tidak disebut sebagai sekunder, melainkan sebagai primer. Oke, seperti itu jawaban dari Bapak untuk Nepi Ayu. Saya Pak. Oke, Kadek Putri silahkan bertanya. Kedudukan atom C disebut sebagai primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Apa Ya. saja syaratnya? Harus berikatan dengan atom C lainnya untuk memperoleh gelar sebagai primer, sekunder, tersier, maupun kuartener. Ketika dia sendirian, misalnya struktur hidrokarbon yang paling sederhana misalnya apa? Metana misalnya, dia mengikat kepada 4 atom hidrogen, maka itu tidak akan mendapatkan gelar primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nanti kan atom C itu membentuk rantai, membentuk cabang. Nah, itu nanti pada cabangnya itu kita hitung, misalnya kalau yang cabang 1 itu berarti atom C tersier seperti itu. Kalau cabang 2 dalam satu atom karbon itu maka kuartener. Itu nanti kita sebutkan ciri-cirinya. Nah, itu adalah syaratnya ya Kadek Putri. Ketika atom C itu mengikat ke atom hidrogen, maka dia tidak dihitung. Oke, terima kasih Kadek Putri pertanyaannya. Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana cara membuat struktur hidrokarbon atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener? Oke, jadi untuk menjelaskan itu Bapak izin share screen lagi nih. Bapak share screen sekarang. Iya Pak, benar. Yang kita minta tadi apa? 2 sekunder, 2 tersier, dan 2 kuartener ya. Oke, boleh saja seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Sebenarnya struktur hidrokarbon, senyawa hidrokarbon itu bebas. Karena memang setiap struktur yang kamu buat itu pasti ada nama senyawanya dan ada senyawanya. Karena atom karbon itu sifatnya unik. Nah, seperti itu saja membuatnya, mudah sekali. Bisa juga dengan bentuk yang lainnya dan permintaan lainnya. Oke ya, Bapak rasa cukup ini dulu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, Bapak meminta kesediaan kalian perwakilan saja. Jadi silahkan masing-masing kelompok men-share screen untuk memperlihatkan Google Classroom-nya. Bagaimana jawaban kalian? Oke, boleh silahkan siapa saja. Baiklah, saya Gzeta Triwalonda akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok 1. LKPD 1. Apa saja ciri-ciri dari atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener pada senyawa hidrokarbon? Jawab. Pada primer yaitu mengikat satu atom karbon lainnya. Kemudian pada sekunder yaitu mengikat 2 atom karbon lainnya. Kemudian pada tersier yaitu mengikat 3 atom karbon lainnya. Sedangkan pada kuartener yaitu mengikat 4 karbon lainnya. LKPD 2. Gambarlah beberapa struktur senyawa hidrokarbon yang di dalamnya terdapat atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jawab. Pada yang diberi lambang lingkaran yaitu primer, kemudian pada lambang persegi yaitu sekunder, pada lambang segitiga yaitu tersier, kemudian pada gambar lambang belah ketupat yaitu kuartener. Oh ya, oke. LKPD 3. Gambarlah struktur senyawa hidrokarbon yang memiliki 2 atom C sekunder, 2 atom C tersier, dan 1 atom C kuartener. LKPD 4. Silahkan kalian simpulkan pemahaman kalian secara lengkap terhadap materi atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah kalian lakukan.
Jelaskan ciri-cirinya pada struktur senyawa hidrokarbon. Jadi otomatis ciri-cirinya seperti itu. Oh, iya, oke. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Gesit. Ya benar ya. Di situ di dalam struktur hidrokarbon itu sebenarnya atom C kan juga mengikat H kan. Jadi dia bisa mengikat atom hidrogen. Tetapi ikatannya itu tidak kita hitung sehubungan dengan kedudukan atom C pada struktur senyawa hidrokarbon. Oke, itu saja. Selebihnya bagus sekali. Kegiatan 1, 2, 3 tadi mantap ya, jawabannya benar semua. Dan Bapak senang sekali Gesit tadi membedakan untuk atom yang sekunder itu dikasih peta misalnya kan, kotak. Kalau yang primer itu bulat, terus yang tersier itu segitiga, memudahkan kita ya untuk menganalisis kedudukan atom C. Kita simpulkan sama-sama materi kita hari ini. Sekarang definisi kita ambil salah satu contohnya saja, misalnya definisi atom C tersier apa? Oke, silahkan. Atom C tersier yaitu atom C yang dapat mengikat 3 atom karbon lainnya. Oke, dalam struktur senyawa hidrokarbon. Kalau atom tersier 3 berarti primer 1. 1. Kuartener Ada 4. 4. Sekunder 2. 2. Tersier 3. 3. 4. Kuartener Kuartener. Sekunder 2. 2. Oke. Syaratnya apa? Syaratnya tadi mengikat kepada atom C lainnya, bukan kepada atom yang lain ya. Oke. Oke, jadi itu saja kesimpulannya. Oh ya, selain video Bapak yang tadi, masih banyak sumber-sumber yang lain di YouTube, di internet, pembagian modul. Oke, tugasnya jangan lupa tadi Hidayah Restu tadi ingin melengkapi secara asinkronus, boleh. Pokoknya Bapak tunggu di Google Classroom ya semuanya. Bapak harap kalian isi secara lengkap. Itu ada LKPD dan ada soal di situ. Nah, itu dari soal itu, dari jawaban kalian Bapak ingin menentukan apakah kalian ini sebenarnya udah paham apa belum. Oke, kita tutup saja. Kita lakukan refleksi untuk pertemuan pada hari ini. Dan terima kasih sekali kalian sesuai dengan harapan Bapak ya, saling berinteraksi satu sama lain. Juga kelihatannya di asinkronus itu kalian aktif ya sebagai dua kelompok diskusi. Yang masalah-masalah teknis sepertinya kalian sudah ngerti ya, masalah sinyal, masalah kuota dan sebagainya. Kalian bisa usahakan sendiri ya, kalau tidak ada sinyal di rumah pergi ke pos ronda atau sebagainya ya. Oke. Persiapan untuk materi selanjutnya yaitu struktur, isomer, dan tata nama dari senyawa hidrokarbon. Itu nanti kita akan pelajari. Nanti juga itu pamungkas untuk pertemuan yang ketiga. Oke. Alhamdulillah Bapak lihat kondisi kalian baik-baik saja ya. Tidak kurang suatu apa ya, seperti biasa Bapak kan ngecek kalau awalnya sehat maka akhirnya juga harus sehat ya. Bahkan lebih sehat lagi, lebih bersemangat lagi, lebih tambah ilmunya. Oke, silahkan memimpin doa salah satu dari kalian. Untuk mengakhiri pertemuan Bikon ini, marilah kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.